Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisal Rashid dan Erlangga, nomor absen 21, kelas 11 KAC, ingin mempresentasikan klasifikasi koloid dan sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah klasifikasi koloid. Klasifikasi koloid ada 8 macam, berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang pertama, jika fase terdispersinya berupa cair dan medium pendispersinya adalah gas, maka nama koloid tersebut adalah aerosol dan contoh koloid tersebut adalah kabut, awan, dan hairspray. Yang kedua, jika fase terdispersinya merupakan padat dan medium pendispersinya adalah gas, maka nama koloidnya adalah aerosol padat. Contoh koloidnya adalah asap dan debu. Yang ketiga, jika fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah cair, maka nama koloid tersebut adalah busa atau buih. Contoh koloidnya adalah busa sabun dan krim kocok. Yang keempat, jika fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersi adalah padat, maka nama koloid tersebut adalah busa padat atau buih padat. Contoh koloidnya adalah styrofoam dan batu apung. Yang kelima, jika fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah cair, maka nama koloidnya adalah emulsi. Contoh koloidnya adalah susu, mayones, dan santan. Yang keenam, jika fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah padat, maka nama koloid tersebut adalah emulsi padat atau gel. Contoh koloidnya seperti keju, mentega, jeli, dan mutiara. Yang ketujuh, jika fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah cair, maka nama koloid tersebut adalah sol. Contoh koloidnya adalah tinta, cat, dan saus. Yang terakhir atau yang ke-8, jika fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah padat, maka nama koloidnya adalah sol padat. Dan contoh koloidnya adalah gelas berwarna dan paduan logam atau sering disebut sebagai alloy. Selanjutnya adalah sifat-sifat koloid. Ada beberapa sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek tindal merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk mengetahui suatu disperse itu merupakan koloid atau bukan. Seperti dilihat pada gambar, pada percobaan pada larutan, jika sebuah sinar dipancarkan kepada larutan tersebut, maka tidak terjadi penghamburan cahaya. Sedangkan pada koloid, ketika dipancarkan cahaya, maka terjadi penghamburan cahaya. Contoh efek tindal dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, terjadinya warna merah dan jingga pada waktu sore hari dan terjadinya warna biru pada langit siang hari. Yang kedua, sorot lampu mobil atau sepeda motor pada kondisi udara berkabut tampak lebih jelas. Dan yang ketiga, sorot lampu proyektor pada gedung bioskop diberi asap sehingga akan tampak lebih jelas. Sifat selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dan pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Seperti pada gambar ini. Sifat selanjutnya adalah elektroforensis. Elektroforensis adalah gerak partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaat dari elektroforensis adalah untuk menentukan muatan partikel koloid dan untuk memproduksi barang industri dan karet, dan juga untuk mengurangi pencemaran udara dengan mengendapkan elektrostatika. Seperti pada gambar ini. Sifat berikutnya adalah sifat absorpsi. Sifat absorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid akan bermuatan. Jika koloid positif, maka mengabsorpsi kation, sedangkan koloid negatif, maka mengabsorpsi anion. Contohnya adalah koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+, dan juga Sol AS2S3 bermuatan negatif dan mengabsorpsi ion S2+. Seperti pada gambar ini. Sifat selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Ada dua macam koagulasi, yaitu ada koagulasi kimiawi dan juga koagulasi mekanik.
Koagulasi kimiawi dapat terjadi akibat yang pertama, pencampuran koloid beda muatan, dan kedua, penambahan elektrolit. Sedangkan untuk koagulasi mekanik dapat terjadi dengan cara menaik turunkan suhu dan pengandukan sistem koloid. Contoh koagulasi adalah yang pertama, delta terbentuk akibat tanah liat yang terkoagulasi ketika bercampur dengan air laut. Yang kedua, asap pabrik digumpalkan dengan alat koagulasi listrik Cottrell. Sifat selanjutnya yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Contoh penggunaan koloid pelindung adalah yang pertama, gelatin merupakan koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal es pada es krim. Yang kedua, lecitin merupakan koloid pelindung yang menstabilkan butiran-butiran halus air di dalam margarin. Sifat selanjutnya adalah dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya adalah proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Sifat selanjutnya adalah koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Soliofil dan soliofob ada beberapa perbedaan. Yang pertama, pada soliofil lebih stabil, sedangkan soliofob kurang stabil. Pada soliofil efek tindalnya lemah, sedangkan pada soliofob efek tindalnya lebih jelas. Soliofil bersifat reversibel, soliofob tidak reversibel. Soliofil terdiri atas zat organik, sedangkan soliofob terdiri atas zat anorganik. Soliofil mengadsorpsi mediumnya, sedangkan soliofob tidak mengadsorpsi mediumnya. Soliofil viskositasnya lebih besar dari mediumnya, sedangkan soliofob viskositasnya hampir sama dengan mediumnya. Soliofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar, sedangkan soliofob hanya stabil pada konsentrasi yang kecil. Soliofil tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit, sedangkan soliofob mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Contoh soliofil adalah sabun, agar-agar, dan kanji. Sedangkan soliofob contohnya adalah sol belerang dan sol logam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.